Ada satu surah ini yang berupa nasihat, yang lain anggap hukum saja atau sejarah saja, menceritakan nabi-nabi terdahulu, kemudian hukum. Hanya ini ada yang nasihat. Ini kata Imam Syafi'i cukup modal untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Namanya surah Al-Asr. Jumlah ayatnya hanya 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri ay ad-dahr aw ma ba'da az-zawal ila al-ghurub aw salatil 'asri. Wal 'asri demi masa kata Allah. Ad-dahr itu masa. Yang disebut au ma ba'da zawal ila ghurub atau bisa disebut asar ialah setelah tergelincirnya matahari sampai ke tenggelam matahari, itu juga disebut waktu asar. Jam 2 itu waktu asar, jam 1 waktu asar. Hanya saja kita bagi dua, ada zuhur salatnya, ada asar. Tapi secara kesatuan, mulai dari condong matahari sampai tenggelam itu namanya waktu asar. Tapi untuk waktu sholatnya yaitu sekarang 15.35. Yang di atasnya zuhur. Sama seperti sebelumnya, waktu mulai terbit matahari 1 tombak atau 16 derajat atau 16 menit setelah terbit sampai sebelum istiwa itu disebut waktu duha. Jadi kalau di mana waktu duha itulah setelah matahari terbit 6:16 menit ke atas sebelum dia tegak lurus, maka itu disebut waktu duha. Kapan sholat duha yang paling baik? Hanya yang paling baik lewat 1/4 siang, jam 8, jam 9. Jam 9 lah lewat 1/4 siang. Istiwa turun itu sampai huruf, sampai terbenam, namanya waktu asar. Hanya kita bagi jadi 2, ada sholatnya sholat zuhur, ada sholatnya sholat asar. Tapi secara keseluruhan namanya waktu asar. Maka ayat ini, surah ini disebut wal asri, demi masa boleh. Kemudian demi waktu setelah tergelincir menjelang tenggelam boleh. Terserah mau mengartikan yang mana. Au salatil asri, atau demi salat asar boleh. Boleh semuanya ya. Fa'aqsama bihadhi syarafiha. Andai kata itu wal asri demi salat asar, kenapa Allah bersumpah dengan salat asar? Itu karena disyarafiha, mulianya salat asar. Wa li'annaha salatul wusta fi qawli, karena ada satu pendapat bahwasanya salat asar itu ialah salat wusta yang ada pada keterangan hafizu 'alas shalawati was salatil wusta. Jagalah salat 5 waktu dan salat wusta. Ada yang mengatakan yaitu Sayyidatina Aisyah dan Hafsah, salat wusta ialah salat asar. Maka Allah bersumpah demi salat asar. Bebas, asal jangan melewati dari 3 macam ini. Ingin diartikan demi masa boleh, wal asri demi waktu asar boleh, wal asri demi waktu setelah matahari tergelincir sampai terbenam boleh. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusri. Annal murada fil insan, yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini asyamil lil muslim wal kafir, mencakup baik muslim ataupun kafir.
seluruhnya manusia. Maka lafi khusrin, sungguh di dalam kerugian. Wazalika, kenapa disebut dalam kerugian? Wazalika li'anna al-insan la yanfaqu an khusran, karena manusia itu tidak pernah lepas daripada kerugian. Apa yang dimaksud kerugian? Dalam tafsir As-Sawi dikatakan yang dimaksud kerugian itu ialah tadyi'ul umri, menyia-nyiakan waktu. Jadi kitanya setiap saat waktu kan terus terlanjut, sedangkan kita bisa kadang menyia-nyiakan, dan itu sering malah. Berapa banyak waktu kita itu habis hanya sekedar diam saja, tanpa ada pekerjaan amal ibadah. Bisa kita bertasbih tapi kita tinggalkan, malah kita nonton TV, itu kan habis waktu. Itu rugi maksudnya. Maksud di dalam ayat itu rugi. Jadi setiap saat itu rugi. Ada waktu bisa untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik, tapi kita kerjakan yang baik, itu pun rugi. Ada orang menawarkan di duit 50 juta, di duit 500 ribu, kita ambil yang 500 ribu, kan rugi. Kenapa tidak ambil yang 50 juta? Artinya kadang-kadang kita itu di dalam mengerjakan amal baik, tapi meninggalkan amal yang jauh lebih baik. Aku tidak rugi katanya, aku beramal, aku tidak rugi. Itu pun bisa rugi. Dari mana? Bisa jadi ada amal yang lebih baik, tapi ditinggalkan mengambil amal yang kurang baik. Ada amal nilainya wajib, ada amal nilainya sunnah, diambil yang sunnah, tinggalkan yang wajib. Rugi apa tidak? Rugi juga. Maka tidak lepas manusia daripada kerugian, kecuali dia memang ahli mengatur waktu tadi. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin mengetahui mana yang lebih baik, setiap ada dua amal kebaikan atau bercampur baur beberapa amal kebaikan, maka kata ulama cari yang paling berat menurut nafsu, maka itulah yang paling baik. Karena nafsu tidak mau dengan yang baik-baik. Mana contoh, kita ada terselisih dengan orang, beberapa hari yang lewat, umpama 3 hari yang lewat terselisih, clash, akhirnya 3 hari sudah tidak berteguran. Kesempatan untuk ke situ ada, kesempatan untuk hadirin majelis taklim dari masjid-masjid seperti kita sekarang dengar ceramah, itu pun ada. Mungkin ada di antara kita seperti itu, maka rugi kita. Kenapa? Dengar ceramah ini wajib, menjadi tali silaturahim wajib, sama-sama wajib. Tapi mana yang lebih penting? Ke situ itu yang lebih penting. Maka kita yang hadir di majelis taklim seperti ini dalam masjid, walaupun dengan menceramah, tetap rugi. Dari mana ruginya? Menyia-nyiakan waktu yang ada yang lebih penting. Apa? Menyambung silaturahim yang putus. Itu lebih berat pasti dengan nafsu dibanding hadir majelis seperti ini. Ke rumahnya kah? Ke masjid kah? Pokoknya sampai mati kalau tidak kurang masjid jalan. Itu rugi sebenarnya. Dari mana ruginya? Dia menghilangkan, memutus faidah yang lebih besar, mengambil yang lebih kecil. Ini besar nih. Kenapa? Tandanya besar dengan nafsu berat. Sama-sama wajib, tapi kalau mana caranya kita ingin mengetahui mana yang lebih banyak faedahnya, lihat di mana berat nafsu. Situlah berarti yang harus dikerjakan. Makanya kita ini setiap saat rugi, kecuali memang dia mengambil yang itu. Masjid kan, ke rumah kawan tadi, 3 hari sudah tidak berteguran. Itu diharamkan malah di dalam agama Islam. 3 hari tidak berteguran, haram. Tidak datang ke majelis taklim, tidak masalah. Ini yang diatur. Masjid tanpa ke sini,
Masjid apa ke sini? Berat betul ke rumah kawan. Ya sudahlah, paksakan hati, paksakan diri bawa ke rumah kawan. Apa di sana? Teranglah minta maaf walaupun tidak salah. Mudah memang, karena berat itulah susah dikerjakan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan ada beberapa sifat pada anak yang jikalau mampu kita tiru, maka kita termasuk daripada orang yang dekat dengan Allah, cepat jadi wali Allah. 3 sifat anak, cuma 2 yang kita ingat. Yang pertama, anak itu kalau dia bertengkar itu tidak akan lama, paling 2 jam 3 jam, paling lama seharian, atau paling lama 3 hari jadilah 3 hari. Itu sudah jarang anak seperti itu. Tetangga sama kita, anak berkelahi, kenapa? Ditinju oleh anak tetangga, nangis anak kita pulang ke rumah, orang tuanya jangan ikut campur. Kenapa? Anak paling 3 hari paling lama. Kalau sempat orang tuanya nyerang ke rumah tetangga, bermamai, berteriak, sampai mencarut, sampai menghulur tetangga tadi, bilang-bilang anaknya, abahnya pun saring bertengkar, walaupun 5 menit bertengkar, itu bisa tidak bertuburan seumur hidup. Padahal anak 3 hari habis itu akur dia. 3 hari atau 2 jam seharian datang lagi dia ke situ, main lagi dia. Orang tuanya diam-diam aja. Makanya kalau orang tua ada anaknya bertengkar, ijakan sudah. Sabar nak, besok main lagi ya. Kalau umpama anak tetangga seperti itu, nasihati, jangan dipukul adiknya, jangan dipukul dia, sakit dia, nakitnya. Seperti itu cukup. Orang tuanya kalau sudah bertengkar seumur hidup bisa tidak berteguran. Jadi kalau sanggup biru anak tadi, kalau bertengkar paling 2 jam 3 jam akur, itu hebat berarti. Yang kedua, anak kata ulama, dia tidak pernah memikirkan rezeki, tapi rezeki sampai kepadanya. Dia belum sampai sekolah tinggi memikirkan rezeki, tidak pernah. Taunya minta kepada orang tuanya, minta kepada orang tuanya, rezeki sampai kepadanya. Maka andai kata kita orang tua yang berakal, yang sudah doktor, profesor, pandai memikirkan rezeki, itu aneh malah. Logikanya kalau anak yang belum sempurna akalnya sampai rezeki kepadanya, kenapa yang berakal tidak sampai? Pastilah disampaikan oleh Allah. Tapi anehnya yang berakal, tambah panik memikirkan rezeki. Jadi tiru anak-anak di dalam masalah rezeki, dia santai, dia taunya minta kepada orang tuanya, maka minta kepada Allah. Kemudian andai kata masalah hubungan dengan sosial, akur. Walaupun ada bertengkar, paling setiap 2 jam akur lagi. Yang ketiga lupa kita, itu sifat anak-anak. Jadi manusia itu selalu rugi. Yang pertama, dia rugi menyia-nyiakan waktu. Ada waktu kosong, waktunya terus berjalan tiap detik, tapi tidak diisi dengan amal ibadah. Kalaupun dia isi dengan amal ibadah, maka dia tetap rugi. Kenapa rugi? Karena bisa jadi ada amal ibadah yang jauh nilainya lebih tinggi, tidak diambil, dia mengambil nilai yang di bawah. Padahal waktunya terus lewat. Maka dianggap rugi. Innal insana lafi khusri. Maka ada yang mengatakan, ulama mengatakan innal insana lafi khusri. Yang dimaksud khusri di situ ialah ai ahlaku, mereka binasa. Ada yang mengatakan khusri itu ialah orang yang menjadi hina. Ada yang mendapatkan, ada yang mengatakan ai al-uqubah, dapat siksa. Tapi satu makna lah, kurang lebih maknanya. Maka seluruhnya itu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwasanya illa man ata bihadzal asya'al arba'ah. Kalau ingin lepas daripada catatan orang-orang yang rugi tersebut,
maka jadikan kita termasuk yang orang yang mengerjakan 4 macam ini. Apa ia yang 4 macam? Yang pertama, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah. Al-iman wal amal salih wat tawasi bil haq wat tawasi bis sabr. Yang pertama, beriman kepada Allah. Iman itu tiket utama itu. Tidak bisa ditinggal. Naik pesawat, duit banyak, bawa duit di koper 20 juta, 1 miliar, tiket tidak punya, tidak akan bisa masuk. Amalnya banyak, sedekah tiap hari, apalagi bantu fakir miskin tiap hari bersedekah 50 juta, hidup 60 tahun, berapa kali kan seluruhnya itu. Tapi bukan orang Islam, tidak beriman kepada Allah. Sampai di akhirat yang disodorkan amalnya tidak ada harga. Kenapa? Tiket tidak punya. Tiketnya apa? Illal ladzina amanu, beriman kepada Allah. Kalau ada iman kepada Allah, itu tiket. Tiket. Sekalipun amalnya kurang, tapi tiket itu sudah ada. Suatu saat tiketnya bermanfaat. Sekalipun banyak hisapnya. Dimana pun di tiket, tiketnya seperti ini, urus ke sana, urus ke sana, urus ke sana, urus ke sana. Ujungnya tetap naik pesawat juga, tapi ngurusnya pelan. Imannya ada, amalnya tidak ada. Ujung-ujungnya tetap dimasukkan ke dalam surga, cuma lama. Dan jangan berharap seperti itu. Kita tidak sanggup seperti itu. Yang kita cari langsung saja masuk dalam surga. Jangan ada hisab-hisab yang panjang. Jangan ada yang namanya singgah ke dalam neraka Allah. Tidak sanggup. Kita tidak sanggup. Kita kepanasan saja dalam rumah, tidak sanggup kadang-kadang. Panas seminggu yang lewat, 4 hari yang lewat, 5 hari yang lewat, pusing panas. Umap dalam rumah, angin tidak masuk ke dalam rumah, kayak tapai dibuatnya. Bagi yang tidak punya AC, kalau yang punya AC gampang lah. Panas. Ada malah tetangga nanya, malah berapa ya harga AC? Tidak kuat lagi sudah dia menahan panas. Nyaman AC ini katanya masuk ke dalam ATM ini nyaman. ATM kan ada AC-nya, tempat pengambilan duit. Ada AC-nya, nyaman, dingin, sejuk. Jadi jangan mengharap singgah-singgah, pokoknya langsung saja. Makanya beriman, ya hanya beriman. Yang penting ku dapat tiket, jangan hanya sekedar dapat tiket yang kita maksud, supaya jangan singgah-singgah. Makanya 4 harus terkumpul. Yang pertama, illal ladzina amanu. Yang kedua, wa 'amilus sholihat, mau berbuat amal soleh. Imannya ada, amal solehnya ada. Imannya tidak ada, amal solehnya ada, sia-sia. Imannya ada, amal soleh tidak ada, hampir rugi. Imannya ada, amal soleh ada, selesai hubungan kita dengan Allah. Ini dua ini hubungan makhluk dengan Allah. Hubungan makhluk dengan Allah, beriman, berbuat amal soleh. Yang jelas yang wajib-wajib. Surga itu tidak rata. Surga itu kayak hotel, sama dengan hotel. Hotel mana yang paling nyaman? Belum tahu juga, ada sama masuk hotel. Hotel ini mana yang nyaman? Allahu a'lam. Tak harmonika, tak dubes ke. Cuma sekali ada antar kawan dulu ke top 5. Top 5 itu rupanya di awal rupanya lah. Top 5 itu bentuk satu orang yang punya channel. Top 5. Kalau Wisma, soal masuk Wisma Riau, seujung sederhana yang macam jual mobil, wah masuk situ. Masuklah, kasihan banget.
Wisma apa? Wisma. Masuk kita ke sana. Melihat Fahrudin Nur waktu itu sudah dikitabkan. Dulu waktu belum terkenalnya. Wah, ini orang bermainan Banjar sudah. Jangan menginapkan di Wisma, ada kesusupatan. Orang saya bilang inap di Wisma. Guru yang internal, yang permainan nasional. Kadang ke Banjar, kadang ke Bilahan, kadang boleh ke Tungkal. Seminggu yang lewat di Banjar. Saya kata Bilahan, Wisma jangan nyoba di Banjar. Dulunya sebelum terkenal itu. Orangnya di mana nginap? Di Wisma Riau di sini, datangi sana. Yang ada WC di kamar, TV, kipas angin lewat AC. Nah, itu dua. Padahal kipas angin cukup satu sudah, AC kipas angin. Dua, kipas anginnya ada, AC-nya ada, TV ada, WC di dalam kamar sudah. Wisma apa kelasnya? Andok ada situ, andok sorangan. Sikat gigi sorangan, apa-apa sorangan. Antar kawan di top 5. Pas masuk lain juga, hotel lawan Wisma bersama. Hotel lawan Wisma jauh beda. Masuk dalam kulkasnya ada. Ini yang kelas 250 hanya kulkas di situ ada, dispensernya ada, kopinya ada. Kopi tinggal ngolah kopi juga. Dispenser ada, kulkas bukan kulkas ada isinya. Snacknya ada situ, snacknya. Tinggal buka, cuman karena dibayar mungkin tuh. Cuman kita tinggal buka dan turun ke bawah lagi. Anduknya ada, anduk putih. Kemudian sabun ada, sabun halus. Khusus hotel ini main sekali pakai. Nah, beda kelasnya. Kelas hotel halus tuh. Kayak apa? Hotel yang paling hebat. Hotel yang paling hebat. Ada kiai masuk di Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura, Malaysia. Waktu itu kata kiainya mengawani Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani almarhum. Diundang ke Malaysia, diinapkan di hotel. Kemudian beliau bawa dari Mekah 2 orang santri Indonesia satunya. Yang satunya entah siapa. Ini yang bercerita santri tadi. Sampai kami ke sana, pokoknya itu hotel sekali pakai. Memperkerjakan perempuannya, pelayan perempuan itu diambil dari 7 negara. Jadi ingin apa di situ? Perempuan ini kurang baik lah masalahnya. Cuman hotel itu kan seperti itu. Perempuan Thailand ada, Inggris ada, India ada, Arab ada. Satunya di mana? Pokoknya 7 negara diambil perempuannya. Tidur malam itu, keluar pagi ganti sudah. Kasurnya diganti sudah. Apa? Spray diganti. Sikat gigi disediakan. Sikat gigi sekali pakai. Bukan sikat gigi besok berubah ada sikat gigi yang baru. Ini namanya kelas hotel. Beda kan? Jauh dengan Wisma. Surga itu seperti itu. Jangan disamakan surga yang dimasuki Nabi Muhammad dengan surga yang dimasuki kita. Jauh. Beda. Nabi Muhammad masuk ke Firdaus, kita masuk yang di bawah. Kalau ingin bertetangga dengan Nabi Muhammad, maka banyak-banyak bantu Nabi Muhammad dengan sujud. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ingin bertetangga dengan engkau di surga ya Rasulullah. Doakan aku bertetangga dengan engkau di surga ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ini bikasrati sujud. Bantu aku. Doaku tadi dibantu dengan banyak-banyak sujud. Artinya banyak beramal ibadah. Mana bisa santai hidup, tidak mau beramal ibadah, tapi ingin bertetangga dengan Nabi Muhammad. Mana bisa. Tidak membayar, tapi ingin masuk dubes. Mana bisa. Kalau ingin membayar 100.000, ya Wisma aja lah. Tapi kalau sanggup bayar, bisa masuk hotel yang paling mahal. Yang penting duitnya ada. Yang penting amalnya ada. Kalau amalnya ada, ayolah kata Allah.
amalnya bagus apa tidak. Kalau amalnya bagus, ikhlas, tidak kecampuran, ayo ya Allah kita masuk surga Firdaus sesuai dengan ganjaran engkau sewaktu di dunia. Kalau beramal campuran, berarti amal itu campuran itu sama dengan duit, tapi duit palsu. Nah itu tidak dimakan ya. Tidak ada gunanya. Duitnya banyak, tapi duit palsu seluruhnya. Amalnya banyak, tapi pasti cek oleh Allah, amalnya kecampuran. Ini kata Allah bukan untukku, tapi untuk orang lain. Ambil dengan orang lain pahalanya. Riya berarti. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah cukup dua itu? Tidak cukup. Kalau ingin selamat dunia akhirat, di dunianya ini nah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang dua tadi hubungan kita kepada Allah. Yang dua akhir hubungan kita dengan manusia. Wa tawassaw bil haqq, saling nasihat menasihati dengan kebenaran, al-iman, maksudnya dengan iman. Sesama manusia nasihat menasihati. Jangan yang penting masuk surga marah orang lain. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad malah susah berdakwah, tidak memikirkan diri sendiri. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati kepada orang lain tentang kesabaran. Barulah dapat. Jadi ada hubungan kepada Allah, dua iman, amal. Ada hubungan dengan manusia, saling nasihat menasihati tentang keimanan dan kesabaran. Kalau ini diamalkan, dia beriman, dia beramal, selesai hubungan dengan Allah, pasti surga. Karena kita hidup di dunia, yang dua diamalkan lagi, maka insya Allah sosial kita pun baik. Saling nasihat menasihati. Orang tidak mau mengambil nasihat kita tidak masalah, tapi lama-kelamaan pasti kena dia. Dapat dia mengambil nasihat daripada kita, tapi kita yang tidak boleh hijrah. Kadang-kadang kita yang tidak tahan seperti itu. Dosa nasihati katanya, paling kepalaku dengar nasihat kau. Sudahlah. Kita seperti itu, padahal terus nasihati hati, lama-kelamaan terbuka hatinya. Ini sayangnya kita kepada makhluk. Ada umat Nabi Musa minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau kan bisa bercakap-cakap dengan Allah. Aku ini lama sudah beramal kepada Allah, hidup lama, zaman-zaman Nabi Musa masih panjang umur. Coba tanyakan kepada Allah, kira-kira aku ini masuk surga atau masuk neraka? Ditanyakan oleh Allah, ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah. Ternyata kata Allah, dia masuk neraka. Dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Nabi Musa kepada orang tadi, engkau rupanya masuk neraka. Mendengar dia masuk neraka, maka kata orang tadi, kata umat Nabi Musa, kalau andai kata aku masuk neraka wahai Musa, maka aku ada satu permintaan. Aku minta kepada Allah, bilangkan kepada Allah, kalau sudah nanti dimasukkan ke dalam neraka, maka tolong besarkan badanku sebesar-besar sampai penuh neraka, sehingga orang lain ada yang masuk neraka. Full neraka itu dengan badanku sendiri. Allah kan maha kuasa. Nah, buat Allah membuat badanku full neraka itu satu badanku sendiri, supaya orang lain jangan masuk, sian orang masuk neraka. Maka dikabarkan oleh Allah, karena sayangnya dia dengan makhluk, maka dia masuk dalam surga Allah. Nanti kabar dari Musa, Allah sudah memasukkan, mencatat engkau masuk dalam surga karena sayangnya engkau dengan makhluk. Nah, kita kan tidak, kadang-kadang terahlah ya. Yang penting aku masuk surga, maksiat-maksiatlah situ. Nafsi-nafsi kita, kau aku. Padahal sayang dengan umat Nabi Muhammad juga pahalanya besar, bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita mengamalkan apa yang ada di dalam surah Al-Asri, sehingga kita bisa beriman kokoh kepada Allah, kemudian kita bisa menjadi orang yang bertakwa, banyak amalnya, dan bisa saling nasihat menasihati dalam keimanan dan kesabaran. Karena sebenarnya ketika kita itu mendapatkan nasihat dari orang lain, kadang-kadang berat.
seakan-akan digurui, padahal itulah nafsu tadi. Patahkan nafsu kita. Andai kata itu baik, ambil. Andai kata itu perkataan tidak baik, maka jangan diambil. Lihat apa yang dikatakan orang lain, maka jangan lihat siapa yang mengatakan kepada kita. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.